three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di segmen Sepekan Arsenal, segmen di mana saya merangkum berita-berita Arsenal sama sepekan ini dengan harapan teman-teman bisa mengikuti berita-berita Arsenal terkini tanpa harus ya mondar-mandir ke sana kemari lah ya. Gitu. Teman-teman sebelum kita masuk ke berita kita ya, perkenalkan channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi buat teman-teman yang ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini boleh yuk di like, share dan subscribe ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini juga ya, saya saat ini sedang mengejar 500 subscriber. Tinggal sedikit lagi. Jadi buat yang baru hadir boleh yuk dibantu klik tombol subscribe-nya dan dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload teman-teman dapat reminder dari YouTube ya. Oke, tidak berlama-lama kita masuk ya ke berita pertama kita. Ya, ini dari hasil pertandingan ya. Eh, di hari Minggu kemarin kita berhasil menang 1-0 melawan Tottenham Hotspur di kandang Spurs ya, Tottenham Stadium. Namanya udah ganti ya. Kalau biasanya kan kita sebut White Hart Lane ya. Ini disebut dari kemarin semuanya nyebutnya namanya adalah Tottenham Stadium gitu ya. Dan ya ini menjadi satu rekor tersendiri juga bagi Arteta ya karena sebagai manajer Arsenal yang sudah lama sejak siapa ya? Jadi ini sudah berhasil 3 kali mengalahkan Spurs di kandangnya. 3 kali berturut-turut ya, jadi mengalahkan Spurs di kandang mereka 3 kali berturut-turut selama 3 musim ini ya. Spurs tidak pernah menang di kandang mereka kalau melawan Arsenal gitu. Dan ini juga menjadi satu pertandingan yang apa ya, pembuktian juga bagi Arteta bahwa bisa menang melawan saingan tradisional kita ya ini Spurs tanpa adanya dua pilar di midfield ya, Declan Rice dan Martin Odegaard. Declan Rice tidak bisa turun karena akumulasi kartu kun ya, bukan akumulasi kartu kuning sebenarnya, karena yang kemarin tuh kartu merah ya, kartu kuning 2 kali langsung kartu merah, jadi larangan bermain 1 kali. Dan Martin Odegaard itu karena cedera gitu ya. Dan penampilan di sini kemarin adalah penampilan Gabriel Magalhaes ya yang menjadi bintang dalam permainan ini. Dan juga ini ya pertandingan yang lebih menguras taktik ya, jadi nggak begitu seru mungkin bagi penonton awam gitu, tapi eh, ini memang kelihatan sekali adu taktiknya antara Ange dan Arteta, dan mungkin kita akan melihat pertandingan semacam ini nanti hari Minggu besok ya. Ketika kita melawan Manchester City kemungkinan besar akan ya antara 0-0 atau 1-0, siapapun yang menang Arsenal atau Manchester City. Menurut saya mungkin antara 0-0 atau 1-0. Mungkin golnya nggak akan banyak juga gitu. Kenapa? Karena Arteta dan Pep ini orangnya sangat taktis ya. Jadi ya kemungkinan besar akan lebih adu taktik gitu ya, bukan lagi adu kuat-kuatan di lapangan gitu. Jadi mungkin pertandingannya nggak akan begitu seru. Ya, tapi ini juga menjadi pembuktian bahwa North London is red ya. Jadi Spurs ini memang nggak ada apa-apanya lah kalau dibanding Arsenal gitu ya. Oke, next juga dari berita pertandingan lagi ya, setelah keseruan kemenangan di EPL. Nah, ini di Champions League ini kemarin justru menjadi penampilan yang dikatakan salah satu penampilan terburuk Arsenal di Champions League ya. Jadi penampilan Arsenal di Champions League ini dikatakan sebagai penampilan terburuk gitu. Dengan hasil 0-0 ya melawan Atalanta, mengesankan karena save David Raya yang luar biasa ya. Jadi kalau tadi North London Derby bintangnya adalah Gabriel, maka di Champions League ini bintangnya adalah David Raya, di mana dia melakukan 2 save yang luar biasa ya dalam rentang satu penalti ya. Jadi itu adalah Thomas Partey yang dia
melanggar siapa sih tadi kemarin tuh. Jadi dia melanggar pemain Atalanta, sebenarnya pelanggarannya 2 kali ya. Jadi pelanggarannya 2 kali. Pelanggaran pertama itu di luar kotak penalti, tapi pemain Atalantanya itu nggak jatuh dan masih terus berlanjut sampai di dalam kotak penalti. Pelanggaran lagi dari Thomas Partey dan akhirnya terjatuh dan ya menghasilkan penalti. Sebenarnya sih kalau dari VAR menurut saya harusnya jadinya itu pelanggarannya di luar kotak penalti gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, memang itu biasa terjadi. Menurut saya penalti pun itu sesuatu yang fair lah ya. Jadi saya tidak menyalahkan wasit juga. Menurut saya ini penalti kemarin sesuatu yang fair, kesalahan Thomas Partey. Dan sambil pengecekan VAR itu ya, jadi dalam pengecekan VAR itu karena lama, David Raya lalu ke pinggir lapangan melakukan diskusi dengan staf pelatih, kiper kita Inaki Sena ya. Dan ya kita bisa lihat dia ngobrol cukup lama dengan Sena. Dan ya ketika penalti dilakukan berhasil menyelamatkan pada tendangan awal, tidak berhasil menangkap tapi bolanya mental ke penendang penaltinya dan dia melakukan headernya dengan posisi yang gawang kosong sebenarnya, tapi karena refleks yang sangat cekatan dari Raya berhasil bola itu dibuang keluar dan akhirnya dibersihkan oleh Saliba kayaknya ya, dan akhirnya menjadi tendangan pojok. Jadi ya itu penyelamatan yang luar biasa. Sayangnya tidak dibarengi dengan apa ya, dari pemain penyerang kita itu tidak dibarengi dengan konsentrasi yang sama-sama bagusnya dibanding Raya gitu ya. Jadi kita bisa lihat beberapa kali kesempatan dari Martinelli, Saka, Havertz, Jesus itu juga ya tidak bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Martinelli sendiri harusnya menurut saya bisa mencetak minimal 1 gol harusnya ya. Jadi ini menjadi satu catatan tersendiri juga bagi Martinelli ya, yang menurut saya ini harus segera diperbaiki karena 17 pertandingan terakhir dia sama sekali tidak ada kontribusi gol, baik itu adalah gol atau assist gitu ya. Jadi ini menjadi satu catatan tersendiri yang harus diperbaiki oleh Arteta dan Martinelli menurut saya ya. Oke, itu sih ya dari Champions League. Berikutnya kita lihat, nah ini ya, untuk ya karena penampilan yang cemerlang juga dari Gabriel itu tadi ya di North London Derby. Arsenal ini memulai pembicaraan kontrak baru gitu ya bagi Gabriel. Ini sebenarnya juga kalau mau dibilang ya, mungkin bukan sesuatu yang mencengangkan, dan menurut saya ini sesuatu yang biasa bagi Arsenal yang saat ini. Jadi bagi Arsenal saat ini adalah sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena Gabriel ini kontraknya akan habis 2027 ya. Jadi Arsenal saat ini kalau mau memperpanjang kontrak itu biasanya dimulai pada saat kontrak ini masih tersisa 3 musim ya, dan nanti biasanya finalisasi tanda tangan kontrak itu nanti di saat kontraknya sisa 2 musim. Jadi memang biar nggak terburu-buru, biar diskusinya bisa enak dan ya nggak diperas sama pemain juga gitu ya. Karena kita lihat di era Wenger gitu kan, yang menjadi masalah kan pada saat perpanjangan kontrak ini pada saat sudah mepet sehingga akhirnya bisa diperas oleh pemain, ya, dan dimanfaatkan oleh pemain untuk meminta gaji yang nggak kira-kira atau ya pindah dengan harga murah ke klub rival gitu ya. Dan ini yang selalu ingin dijaga oleh Arsenal, yang manajemen Arsenal yang saat ini ya. Apalagi ini kita lihat Gabriel dan Saliba ini sekarang benar-benar menjadi incaran klub-klub besar gitu kan. PSG, Real Madrid, Barcelona, semua sekarang saat ini melihat
Saliba dan Gabriel ini gitu ya, dan mengincar gitu. Yang pasti kemarin sih pemberitaan terakhir dari Real Madrid merasa bahwa kalau Saliba ini kayaknya terlalu berat gitu ya. Lalu PSG masih mengincar Gabriel dan Saliba sekaligus gitu. Ya ini jadi makanya Arsenal ya pastinya ingin mengikat kedua pemain ini untuk jangka panjang gitu ya. Tadi sekali lagi untuk Gabriel masih sampai 2027, dan ya pembicaraan ini sih perkiraan saya ya nanti 2025 ya. Di tahun 2025 baru beres dan mungkin baru akan ada tanda tangan kontrak itu ya di awal musim 2025 atau di pertengahan ya awal-awal musim 2025 lah, antara masih di jendela transfer atau kita sudah menjalankan 2-3 pertandingan di 2025 nanti gitu ya. Nah ini untuk Gabriel menurut saya kontrak yang pantas, kalau mendapat perpanjangan kontrak sangat pantas. Permainan dia dan Saliba ini ya menjadi duet center back terbaik di Eropa gitu kan saat ini. Gitu ya. Next, untuk berita berikutnya ya ini kemarin juga ada update untuk cederanya Martin Odegaard ya. Sebelum pertandingan melawan Atalanta, jadi ini bisa dibilang cederanya Odegaard ini adalah keseleo di mata mata kaki ya, di ankle. Cuman sayangnya ditemukan adanya kerusakan ligamen, jadi uratnya gitu ya. Uratnya katanya ada yang rusak gitu. Jadi perlu perhatian lebih. Walaupun kemarin sih dari Arteta tidak memberikan apa ya, nggak memberikan jangka waktu kira-kira kapan Odegaard akan kembali, cuman dari banyak pemberitaan ini mengatakan ya kira-kira pertengahan November baru akan kembali gitu ya. Yang pasti dari saya nggak perlu buru-buru juga ya, cuman ini menjadi satu PR juga bagi Arteta, bagaimana untuk mengisi midfield kita ini di masa-masa yang kalau mau dibilang padat sekali ya jadwal pertandingannya. Dan ya ini Odegaard sendiri sangat sulit untuk digantikan gitu kan. Jadi ya kita lihat ini bagaimana Arteta akan mengisi peran Odegaard, bukan hanya untuk ya kemarin aja ya dan juga besok melawan Manchester City, tapi juga menurut saya di pertandingan-pertandingan lain pun ini akan menjadi satu PR yang berat, karena Odegaard ini sangat sentral bagi distribusi bola Arsenal ya, untuk penyambung bola dari defender ke penyerang gitu ya. Ini ya. Ya sayang sekali gitu kan, kita ada berita buruk bagi cederanya Odegaard, tapi ya kita hanya bisa berdoa supaya lekas sembuh aja lah ya. Oke, next. Ini berita terakhir kita ya. Ini Nketiah dan Nelson ya, yang mencetak gol perdana bagi klub baru mereka ya. Nketiah menit ke-16 ini bisa mencetak gol bagi Crystal Palace dan membawa Palace lolos ya untuk babak selanjutnya di EFL Cup, atau mungkin teman-teman lebih kenal sebagai Carabao Cup ya. Dan Reiss Nelson juga di menit ke-64 kalau nggak salah ya mencetak gol, memaksa pertandingan ini masuk ke adu penalti. Sayangnya Fulham ini bersama klubnya Nelson ya, Fulham ini tidak lolos karena di adu penalti mereka kalah 16-15. Ya, jadi adu penalti, masuk ke adu penalti dan Fulham kalah ya, ya tersingkir. Tapi menurut saya ini satu hal yang bagus bagi Nelson ya. Kita harapkan dengan loan ini, karena kalau Nketiah kan kita jual, tapi Nelson ini kan kita pinjamkan ya. Jadi harapan saya sih Reiss Nelson ini dengan loan ini bisa berkembang, terutama karena dia di Fulham juga bermain bersama Emil Smith Rowe kan. Jadi ada temannya juga lah dia di sana. Ya kita harapkan Nelson ini bisa berkembang dan kembali ke Arsenal sebagai pemain yang lebih kuat, lebih bagus ya. Karena menurut saya saat ini posisi Saka masih belum ada pesaing.
Ya ini harapan saya sih ini ya tadilah Nelson ini juga lebih sering cetak gol, lebih sering terlibat ya dalam terciptanya gol di Fulham gitu. Ya tadi semoga ketika balik jadi juga sudah menjadi pemain yang jauh lebih bagus dan bisa kita pakai gitu ya. Dan kalaupun nggak kepake bisa dijual lebih mahal gitu. Ya itu aja sih teman-teman ya. Jadi kita beritanya nggak terlalu banyak ya pekan ini dan ya nanti besok aja lah ini kita lihat pertandingan melawan Manchester City. Saya juga akan live dan malam ini mungkin kita akan ada video review ya untuk pertandingan Manchester City ini gitu, preview gitu ya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, share dan subscribe ya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.